Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Rengat, yang cakep, cantik lah, cantik. Kalau tuan pergi ke Rengat, jangan lupa membeli kubis. Sambutan salam kurang semangat, karena duit sudah habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Kita ulang sekali lagi. Yang handphonenya ada flash, hidupkan. Yang tak ada flash, campakkan ke Sungai Siak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Banyak sekali orang-orang tua saya, tokoh-tokoh Riau yang hadir malam ini. Kalau saya sebutkan satu persatu, nanti habis waktu kita. Kalau saya sebutkan sebagian, tak saya sebutkan sebagian, merajuk, apalagi ini memang dekat-dekat musim menyebut-nyebut nama. Yang sama kita hormati Bapak PLT. Tadi saya tanya, Pak ini PJ apa PLT? Kata Pak Edi Natar, PLT Ustadz. PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Riau baldatun thayyibatun warabun wafur. Bapak Sekda, Bapak SF Haryanto. SF itu artinya Somad Friend. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini, kalau mati kita nanti, kita insya Allah bisa menjawab, wahai kalian orang Riau, waktu Palestina dihajar oleh Israel, apa yang kalian lakukan? Insya Allah kita bisa menjawab, inilah yang sudah kita lakukan malam ini. Apa yang kita lakukan malam ini menjadi jawaban kita ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ada monitor di dekatnya silakan lihat. Kita semua menengok bahan yang sudah saya kumpulkan beberapa hari ini. Mohon maaf membelakangi Bapak Ibu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan. Ya, lanjut. Ulah Bani Israel. Terus mereka masukkan saudara kandungnya ke dalam sumur. Diabadikan cerita itu dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 10. Ulquhu fi ghayabatil jub, masukkan dia ke dalam sumur saudara kandung.
ulah Bani Israel. Jadi kalau orang paham membaca Al-Quran, sedangkan saudara kandungnya saja digitukannya, apalagilah kamu. Jadi tidak ada kata-kata baik untuk Israel, untuk Yahudi. Saudara kandung jadi korban Nabi Yusuf alaihi salam. Lanjut. Nanti bahan ini akan di-share oleh panitia. Pulang mereka dari memasukkan saudaranya itu ke dalam sumur, diambilnya baju Nabi Yusuf, dilumurinya dengan darah sapi. Apa kata dia? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, kata Allah. Mereka datang kepada ayah mereka membawa baju dengan darah palsu. Bapak kandung Nabi mereka tipu. Apalagi cuma PBB. Penipu, pembohong. Jadi kalau ada orang di Riau ini penipu, pembohong, berarti orang tak ada saya nyebut gitu. Yusuf ayat 18. Lanjut. Itu maka saya minta slide malam nih. Saya tak mau tablik akbar umum, kita dapat ilmu insya Allah malam ini. Dibawa Nabi Musa lah menyeberang Laut Merah. Yang diselamatkan melewati Laut Merah ini kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia. Apa kata Allah di awal-awal? Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Apa balasan mereka kepada Allah? Kita tengok terus. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak percaya kepadamu wahai Musa sampai kami menengok Tuhan itu secara nyata. Tunjukkan kami Tuhan itu nyata wahai Musa. Mana Tuhan itu Musa? Saya balik ke Pekanbaru ini 2008. Sekarang sudah 2023. Berarti saya sudah keliling 15 tahun. Belum pernah lagi ada orang Siak datang. Ustadz Somad, tunjukkan aku Tuhan itu nyata. Belum ada. 12 kabupaten kenapa Siak yang Ustadz ingat? Itu yang paling besar duitnya tadi. Aduh, main nanti ada masanya. Begitulah balasan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa aja digitukannya. Apalagi kita. Lanjut. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan macam Tuhan-Tuhan mereka. Minta buatkan Tuhan patung-patung berhala. Surat Al-A'raf 138. Luar biasa penanggungan Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Lanjut. Tak ada makanan ketika melewati gurun Sinai. Dari Mesir menuju Palestina. Berdoalah Nabi Musa. Kami kepanasan, tolong naungi kami ya Allah. Wa zallalna alaikumul ghamama. Ada awan di atas. Dimintakan makanan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami berikan makanan manna dan salwa. Manna dan salwa itu nama makanan. Nah, sekarang banyak pula orang ngasih nama anak manna dan salwa. Habis dimakan uang. Mohon maaf kalau ada nama anak manna salwa. Dikasih makanan surga. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tak tahan cuman makan ini. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard mim baqliha. Tolonglah berdoa pada Allah. Kami minta sayur, wa qissaiha minta timun, wa fumiha minta bawang putih, wa adasiha minta kacang, wa basaliha minta bawang merah. Untung tak lahir Yahudi ini di sini. Kalau di sini minta potai, minta tak usah teruskan lagi. Luar biasa penanggungan Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Lanjut.
Naik Nabi Musa ke atas bukit Tursina. Saya naik ke bukit Tursina ini musim panas tahun 99. 24 tahun yang lalu. Jam 2 malam kami naik, subuh sholat di atas. Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina, ditinggalkan Nabi Harun di bawah. Nabi Musa turun, mereka menyembah patung Samiri. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Marah Nabi Musa. Ditarik Nabi Musa jenggot Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Ya bena umma, wahai anak emakku, innal qauma stad'afuni, Bani Israel menekan aku, wa kadu yaqtulunani, hampir mereka membunuh aku. Nabi Harun hampir mereka bunuh. Nabi saja mereka gitu kan. Makanya saya membaca riwayat ini agak tenang hati saya. Nabi aja bukan kayak begitu kan, Nabi aja hampir mereka bunuh. Jadi kalau saya diserang melalui medsos, itu belum ada apa-apanya Abdul Somad. Kata saya menghibur diri saya sendiri. Lanjut. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih lembu. Kalau kita suruh sembelih lembu, langsung sembelih. Dia tidak. Ditanyanya warnanya apa. Habis itu umurnya berapa. Apakah pernah dipakai membajak sawah atau tidak. Banyak bertanya. Maka malam ini tak ada pertanyaan. Karena yang banyak bertanya itu ini Israel. Lanjut. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Kalau datang rasul tak sesuai dengan keinginan mereka, dua saja yang mereka lakukan. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Didustakan atau dibunuh. Didustakan atau dibunuh. Itulah kerja mereka. Nabi-nabi mereka dustakan, mereka bunuh. Ulah Bani Israel. Lanjut. Saya tak sanggup. Waktu mau memuat ini, 2 kali saya buat, saya hapus. Besoknya saya buat, saya hapus. Yang ketiga kali saya tetapkan. Tak sampai hati saya mau menyebut fitnahnya yang luar biasa kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu teks Talmud terjemahan Arab. Ibunya katanya seorang pezina, ibunya hamil akibat perbuatan tentara Romawi. Itu kalimat yang bergaris bawah. Nanti di-share, panitia minta share yang saya tulis ini, udah saya kasih ke Ustadz Alnom. Kalau tak tersebar, berarti bukan salah saya, salah Ustadz Alnom. Lanjut. Terjemah Talmud. Mereka tuduh Nabi Isa menggunakan sihir, menyesatkan bangsa Israel, membawa kepada perbuatan dosa. Anak tentara Romawi dituduhnya Maryam melakukan perbuatan tak baik dengan orang tentara Romawi. Lanjut. One of you help me to translate this verse. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Siapa di antara my brother, my sister, help me to translate this verse. Naik ke atas. Inilah kesempatan berfoto, kapan lagi? Tuh atas. Bisa nanti diklik atas. Talmud. Talmud itu tafsir Bani Israel. Di tafsirnya ada. Apa kata dia? Says Jesus' mother was a whore. Says, nyo mengecek. Jesus' mother, mak Nabi Isa, was a whore. WTS. She who was the descendant of princess. Dia adalah seorang keturunan raja, pangeran. And governors, keturunan gubernur. Tapi bukan PLT. Played the harlot with carpenters. Played, bermain. The harlot, prostitusi, zina. With carpenters, dengan seorang tukang kayu.
Yang dimaksudnya tukang kayu adalah tunangan Maryam. Mereka tuduh berzina dengan tukang kayu. Carpenters, tukang kayu. Bawah, yang bawah. Miriam the hairdresser. Maryam seorang tukang rias. Hair, rambut. Dresser, tukang sikat rambut. Had sex with many men. Not one man. Many men. Salome. You understand what I mean? Itu lomaknya tempat awak kau. Tidak perlu awak terjemahkan. Nih. Jadi kalau ada orang yang mengaku memuja Nabi Isa, tapi membela Israel, bodoh, tolol, bonga. Kau Nabi, kau Tuhan wa anggo dia sabitnya. Leh jale. Kalau ada akal insyaallah paham. Tidak ada akal minum ayaka. Tidak ada utak makan utak-utak. Lanjut. Nih, bisa diklik. Thus they call him Jesus. They orang tu. Call main bau. Him inyo. Orang tu main bau inyo. Jesus, the child of a world. Child, budak ketek, anak hasil tit. Sensor, tak boleh disabi. And his mother, amaknya, Mary, Maryam, a world prostitute, WTS, whom she had in adultery. Melakukan perbuatan zina, pemerkosaan, kejahatan. Terus, apa kata mereka? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Kenapa disebutnya anak tukang kayu? Karena Joseph tukang kayu. Dianggapnya berzina dengan Joseph si tukang kayu. Maka saya minta bukti ini. Kalau satu saat saya diperkarakan, nih bukti. Kalau bukti ini tak cukup, paksalah saya bawa PLT. Itu lah guna uang kau amai di situ kau. Tuh. Kenapa dia tuduh anak tukang kayu? Karena dia bilang played the harlot with carpenters. Jadi kalau ada orang tukang kayu di situ, esok pagi panggil dia. How are you carpenters? Terus bersekongkol dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Yudas Iskariot 30 keping duit. Ditunjukkannya persembunyian. Yahudi berdosa paling besar bersekongkol dengan Romawi. Maka dibantah Allah Ta'ala yang merah. Wama sholabuhu. Mereka tidak berhasil menyalibnya. Allah Ta'ala membela melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang artis dari Hollywood membuat satu film. Judul filmnya The Passion of Christ. Penderitaan Isa. Film itu ditolak oleh orang Yahudi rame-rame. Karena dalam film itu menurut mereka menyudutkan orang Yahudi. Karena peran Yahudi yang besar dalam membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dibantah Allah dalam surat An-Nisa 158. Lanjut. Allah kirim Nabi Muhammad SAW membela Nabi Isa dan Maryam. Isa bukan anak zina, Maryam bukan perempuan jahat. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Isa adalah rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia banyak rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya seorang siddiqah. Laki-laki Abu Bakar Siddiq. Maka sebelum itu ada perempuan siddiqah. Isa anak daripada Maryam, perempuan. Satu surat khusus untuk Maryam. Namanya surat, di surat Maryam lah, surat apa boleh.
Dua surat dalam Al-Quran untuk membela Nabi Isa. Surat yang pertama, itulah dia. Kenapa merah baju? Rupanya pena terbuka. Sangko wang awak ditembak Israel. Satu surat bernama surat nama ayah Maryam. Ayah Maryam itu namanya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Menikah Imran dan Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Kalau saya ceramah bertanya, jamaah tak perlu stres. Karena setiap saya bertanya, saya jawab sendiri. Pokoknya iyo kan aja. Iyo. Dua surat untuk membela. Yang pertama Ali Imran, yang kedua adalah Maryam. Lanjut. Meracun, menyihir, memerangi Nabi Muhammad. Yang meracun Zainab. Mau makan apa Nabi Muhammad? Kata Nabi, aku suka kaki kambing bagian depan. Ditanamkannya racun sebanyak-banyaknya di dalam. Sahabat Nabi yang makan meninggal. Nabi Muhammad SAW datang Jibril alaihissalam. Labid bin Asam mencuri rambut Nabi. Diikat di 11 simpul tali. Dimasukkan ke dalam sumur perigi. Turun 11 ayat. Membatalkan 11 simpul tali sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat membatalkan sihir. Baca adik-adik yang cantik-cantik, baca ini karena kalian kena santet, kena sihir. Banyak Yahudi Bani Israel berkoalisi dengan kafir musyrik memerangi Nabi pada perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Koalisi tiga. Yang pertama munafik, yang kedua kafir, yang ketiga Yahudi. Kenapa disebut Khandak? Karena strategi dari Salman Al-Farisi, Gari Parit bernama Khandak. Saya urutkan dari atas, Nabi Isa. Saya urutkan dari atas, Nabi Yusuf. Habis Nabi Yusuf, Nabi Musa. Habis Nabi Musa, Nabi Isa. Habis Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Seluruh dunia menolak Israel. Kapal Santa Louis pada tahun 1939, 907 pengungsi Yahudi ditolak di Kuba, ditolak di Kanada, ditolak di Amerika. Lebih 250 mati. Jangan capek. Apa? Kuncai mah. Nah, terus. Akhirnya mereka datang ke Palestina, membawa spanduk baleho. Apa tulisan di spanduknya itu? Apa kata dia? The Germans destroyed our families. Tuh, the German destroyed our families. Orang Jerman sudah menghancurkan keluarga kami, wahai saudaraku Palestina. Terus apa kata dia? And homes, rumah kami sudah hancur. Don't you destroy our hopes. Tolong jangan hancurkan harapan kami. Itulah tulisan spanduk mereka. Saat Jerman Nazi menghantam, genosida, mereka mengatakan rumah kami hancur, terimalah kami, saudara kami, wahai Palestina, tahun 1947. Orang Palestina lah yang membukakan pintu untuk mereka. Karena orang Palestina adalah orang Muslim. Agamanya Islam. Dari kata salam. Allahumma antas salam. Lanjut. Itu bentuk mereka waktu datang. Tentara Palestina memeriksa orang Israel. Sekarang apa yang terjadi? Berbalik. Mereka sekarang yang menghantam kita. Lanjut. 1946, yang hijau ini Palestina, yang putih-putih Israel. 47 mulai, 67 tinggal 2. 2020 dan sekarang kalau kita buka Google Map, maka tak lagi ada nama Palestina. Yang ada hanya Israel. Kalau memang Google Map ini tak bisa dipakai Ustadz, kenapa Ustadz pakai? Tak ada yang lain. Itu pun selalu kita disesatkannya.
Berapa kali kami nyari alamat ke kuburan. Memanglah Israel. Lanjut. Fakta Palestina. Tidak ada satupun negara berdaulat di dunia ini yang terjajah secara fisik seperti Palestina sekarang. Kita sudah merdeka sejak 1945. Lanjut. Orang Palestina terbunuh Israel sejak 1987, keranda jenazah berserakan. Lanjut. 51% penduduk Palestina anak-anak di bawah umur 15 tahun. 45,2% mereka meninggal dunia disebabkan rudal Israel. Bayangkan itu anak kita, keponakan kita. Nanti malam melihat anak kita tidur, sedih hati kita, langsung transferkan ke Basnas. Kok kalau diajak bertakbir, oh takbir, Allahu Akbar. Masuk duit 2.000. Lanjut. Total jumlah pengungsi di dunia ini, itu yang ada mengungsi-ngungsi 5,5 juta. 4 juta diantaranya berasal, gambar saya tak usah. Udah gitu aja. Hilang percaya diri saya kalau nampak saya. Berasal dari Palestina. Itu saudara-saudara kita. Lanjut. Dibangun mereka tembok. Tuh. Tidak ada penjara terpanjang, terbesar, tertinggi di dunia. Mengalahkan yang ada di Guantanamo. Mengalahkan yang ada di Alcatraz. Apalagi Sialang Bungku. Yang dilakukan Israel. Mereka dipenjarakan oleh Israel. Lanjut. Menguasai bumi Palestina. Lanjut. Apa yang mau mereka lakukan? Mereka mau menghancurkan Masjidil Aqsa. Sekarang sekeliling itu sudah digali terowongan-terowongan. Tinggal roboh jatuh ke bawah. Lanjut. Apa yang mau mereka naikkan ke atas? Kalau hancur ini ke bawah, mereka akan menaikkan the Temple of Solomon. Temple Kuil Solomon menurut versi mereka. Ada Tempel Solomon Sulaiman menurut mereka. Menurut mereka Sulaiman ini raja paling hebat di dunia. Bahkan ada yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta. Itu maka disebut dengan Sleman. Tuh yang akan mereka naikkan ke atas. Ini judul buku. James Wasserman, author of The Temple and Assassin. Lanjut. Ini bendera Israel. Di atasnya warna biru. Di bawahnya warna biru. Apa maksudnya? Yang atas itu sungai Nil. Yang bawah ini sungai Efrat. Dia akan membuat negara yang luasnya dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Kita membuat negara Indonesia hanya mengatakan merah darahku, putih tulangku. Tak ada pernah kita sebut ini Papua, ini Sabang, ini Merauke. Mereka langsung di negaranya dia tulis perbatasan. Kami akan buat negara dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Kalau sungai Nil dengan sungai Efrat ini nanti terwujud, bagaimana peta dunia? Lanjut. Greater Israel Borders. Ini adalah Israel Raya. Border, batas, sempadan. Jadi kalau begitu nanti Mesir, Sudan, Yordania, Palestina, Lebanon, Madinah masuk. Perbatasan Madinah bagian atas yang berbatas dengan Yordania. Irak masuk. Masuk. Syria masuk. Turki masuk. Mereka bukan berada. Ini baru hanya satu langkah mereka. Mereka punya tujuan yang luar biasa. Ini lanjut. Terus kalau sudah terwujud nanti the Greater Israelia, negara Israel Raya itu sudah terwujud, mereka berkuasa, apa yang mereka tunggu turun? Yang mereka tunggu adalah Messiah of Israel. Studies and Hebrews. Hebreu artinya Ibriah, Ibrani. Ditulis oleh David Hawking. Mereka akan menunggu Messiah, juru selamat versi Israel.
yang sebetulnya adalah budak dari iblis. Kita menyebutnya Dajjal. Jadi kalau begitu, yang mencaci maki Palestina, yang memaki-maki kita dengan akun-akun fake, itu adalah pengikut cerdas. Lanjut. Siapa yang mengungkap ini? Yang berani mengungkap ini siapa? Namanya Roger Jaraudi. Dia tak bertuhan, tak percaya sama Tuhan. Akhirnya setelah mencari-cari dapat hidayah, masuk Islam. Warga negara Prancis. Dia tulis satu buku, judulnya Le Mito Fundacional de Estado de Israel. Apa artinya? Mitos dasar negara Israel dibangun berdasarkan mitos. Loh, Ustadz kok bisa baca Prancis? Loh, kami di Maroko dulu. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Comment tu t'appelles? Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute, je suis étudiant à Darul Hadis Etablissement. Saya tak bisa bahasa Prancis. Belum, tunggu, masih banyak lagi. Tunggu. Saya tak bisa bahasa Prancis, je ne parle pas français. Kenapa Ustadz bisa hafal itu? Karena setiap diajak orang itu bercakap, itu jurus saya pakai. Asal diajak orang itu bahasa Prancis, je ne parle pas français. Saya tak bisa bahasa Prancis. Itu yang mengungkap. Akhirnya pemerintah Prancis menangkap Roger Jaraudi, seorang orientalis. Diterjemahkan bukunya Roger Jaraudi, Mitos dan Politik Israel. Karena mereka membangun negara itu berdasarkan mitos. Lanjut. Apa yang mereka lakukan untuk menghancurkan pikiran umat Islam? Ghazwul fikri, ghazwu perang pemikiran, perang urat saraf. Melalui apa? Budaya. Melalui apa? TV, film, internet, ekonomi global. Kita pun terikut-ikut. Kita pun akhirnya kacau balau. Menurut mereka menguasai dunia dengan YouTube. Dengan YouTube dia menyebarkan pemikiran. Justru dengan YouTube anak-anak muda dapat pelajaran. Mereka sangka dia akan merusak kita dengan grup WhatsApp. Justru malam ini berkumpul orang karena iklan di grup WhatsApp. Mereka menyangka dengan Instagram. Ternyata dengan Instagram kita bertemu. Mereka sedang kehilangan akal. Ustadz Abdul Somad tidak bisa live TikTok malam ini. TikTok Ustadz Abdul Somad official kena ban. Gara-gara kemarin menyiarkan tentang Palestina. Di ban sampai tanggal 14 baru bisa. Di ban satu kita buka yang lain. Lanjut. Kalau gitu kita mengadu ke Amerika. Nih. George Bush ke dinding ratapan. Ke dinding ratapan. Di mana ini? Satu sisi Masjid Al-Aqsa. Yang mereka akan runtuhkan, robohkan. Semua mereka bersimpuh di dinding ratapan. Apa harapan dari orang-orang seperti ini? Lanjut. Tak bisa. La ta'liq. La ta'liq artinya no comment. Tak perlu dikomentari. Berpikirlah sendiri. Mau mengadu kemana. La haula wa la quwata. Lanjut. Mata uang, dolar. Lihat logo. Lanjut. Tapi kita masih ada janji Rasulullah. Tuqatilunal yahud. Kamu nanti akan memerangi orang Yahudi Israel. Hatta yaktabi ahaduhum wara'al hajar. Sampai mereka bersembunyi di belakang batu. Batu itu akan berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi. Ini di belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah dia. Sampai masanya nanti batu pun akan berbicara. Kiasan. Sedangkan batu saja berbicara. Apalagi manusia. Maka kalau ada manusia yang hari ini tak mampu berbicara berarti. Lanjut. Apa kata Nabi SAW? Yuqatilul muslimun al-yahud. Orang muslim akan berperang melawan Yahudi. Sampai akhirnya Yahudi bersembunyi
di bawah pohon, di bawah batu. Batu dan pohon berkata, "Ya Muslim, wahai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi." Tapi ada satu pohon yang melindungi mereka. Pohon itu bernama pohon Gharqad. Dan pohon itu mereka tanam banyak-banyak. Itulah dia pohon. Saya waktu sampai ke Rafah, dari Kairo naik bis setengah hari sampai ke Rafah. Rafah itu kota yang dibagi dua. Sebelah diambil Israel, sebelah diambil Mesir. Berdiri kami di perbatasan, ditunjukkan. Itulah dia hijau pohon Gharqad yang mereka tanam, tempat mereka bersembunyi nanti ketika kita akan berperang. Nabi sudah menyebutkan 14 abad silam. Lanjut. Apa solusinya? Kami mau malam ini mendengar tausiah Ustadz, mau membangkitkan semangat. Tapi setelah menonton ini hilang semangat kami Pak Ustadz. Kalau begitu baguslah kami pulang dari sini ke jembatan Leton aja. Jangan. Nah, itu yang pulang-pulang tuh jangan-jangan ke Leton orang nih. Jangan. Kita pertama mesti sadar. Apa yang terjadi hari ini menyadarkan kita dan ada kekuatan. Jangan menatap musuh dengan mata yang rabun. Kembali kepada ajaran Islam. Apa kata Pak Edi Natar tadi? Kembali ke masjid, sholat berjamaah. Malam ini keberhasilan kita ngumpul duit, betul. Tapi keberhasilan besok tengok sholat subuh berjamaah. Balik kepada ajaran Islam. Karena hanya Islam yang pernah mengalahkan Israel. Lanjut. Kekuatan kita. Umar bin Khattab. Salahuddin Al-Ayyubi. Yang selanjutnya nanti insya Allah anak cucu kita insya Allah. Lanjut. 36% anak laki-laki. 17% anak perempuan di Palestina. Cita-citanya ingin menjadi syahid. Survei ini bisa dipercaya karena bukan survei pilkada dan pilpres. Lanjut. Ibu-ibu mesti membangkitkan semangat. Lihatlah ibu-ibu di Palestina. Jangan tanya ibu dan sebelah kau. Lanjut. Anak muda mesti bersemangat. Lihatlah anak muda Palestina. Olahraga silakan, tapi jangan lupakan Palestina. Lanjut. Ibu-ibu Palestina membawa senjata. Ibu-ibu kita bawa mic. Cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang bebadan dua. Apa yang mau diharapkan? Cemana mau melawan Israel? Lanjut. Apa kata anak-anak Palestina? Stop killing us. Stop, berhenti, jangan bunuh kami. Anak kita sibuk menyanyi pakai baju-baju Israel. Israel hitam. Israel pesek. Lanjut. Nenek-nenek, Mother Palestine. Apa kata nenek-nenek di sana? Get out of my land. Keluar dari tanah kami. Dari 1946 sampai 2023, Palestina masih tetap tegak berdiri. Siapa yang mengatakan Israel berhasil? Mereka tidak berhasil mengusir orang Palestina. Allahu Akbar. Lanjut. Macet pula. Jadilah Salahuddin, pembebas Masjidil Aqsa. Yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa siapa? Saya tanya sekali lagi. Siapa yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Salahuddin akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Salahuddin Al-Ayyubi khatam kitab Ihya Ulumuddin. Itu yang bisa membebaskan Palestina. Jangan pernah berpikir pada yang lain. Izzuddin Al-Qassam. Kenapa sekarang disebut-sebut Al-Qassam? Hamas, Harakah, Muqawamah, Muslimin, Islamiyah. Gerakan perlawanan Islam. Punya satu faksi tentara. Namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Siapa Izzuddin Al-Qassam? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Syazili. Dua orang yang pernah membebaskan Palestina. Akidah kembali kepada akidah Asy'ari, bertasawuf
Karena orang tasawuf lah yang sudah mati sebelum mati. Kalau makin mengaji, makin kuat semangat, teruskan. Tapi kalau mengaji hanya untuk mencaci maki, menyumpah serapah saudara sendiri, pindahlah ke guru yang lain. Berpindah ke lain hati jangan. Berpindah ke guru mengaji wajib supaya kita bisa melahirkan generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut. Ingatkan umat tentang Palestina. Dengan cara apa? Ustadz-ustadz pakai sal Palestina. Macam ustadz yang ada di situ. Sal Palestina. Malam ini saya pakai ini. Ini langsung dikasih hadiah tadi 5. Yang sudah saya serahkan 3 ke Ustadz Al-Nob. Nanti diserahkan katanya mau dilelang. Tapi karena takut hujan turun, tak jadi. Daripada siku capang siku capeh, lelang tak jadi tausiah lopeh. Akhirnya didulukan. Tapi nanti kalau ada waktu kita akan teruskan. Lanjut. Ingatkan setiap tamu rumahmu tentang Palestina. Itu rumah homak saya. Ruang tamunya gambar yang paling besar adalah gambar Masjidil Aqsa. Sehingga setiap tamu yang datang, jangan dipajang di ruang tamu kita foto nikah tahun 70. Bini tak bertudung. Nanti tamu menengok, cantik juga bini kau ya. Ingatkan tamu tentang Palestina. Ingatkan jamaah tentang Palestina. Itu usaha kita. Lanjut. Doa untuk Palestina. Saya sejak pulang ke Pekanbaru 2008 sampai sekarang 2023 tidak pernah sekalipun khutbah Jumat saya kosong dari doa untuk Palestina. Ada serangan, tak ada serangan, doa untuk Palestina tetap. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Falastin. Berapi-api saya berdoa di atas, jamaah berair-air di bawah. Makanya saya kalau khutbah mata saya tajam. Kemana saya tengok angin paling kencang, situlah. Palestina! Kata saya. Oh, kata dia. Lanjut. Kirim bantuan. Walau fitnah ribuan. Somad terlibat ungkap donasi Palestina penipuan. Tengok saya sudah ditangkap polisi juga. Diedit malam itu. Oh. UAS dijemput paksa, Somad terbukti menggelapkan sumbangan dana Palestina ke Palu Atuk kau. Loh. Kita tidak akan berhenti, kita lanjutkan, tapi tentu dengan cara-cara yang resmi. Di antaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau yang kabarnya mengalahkan Basnas Pusat. Basnas Pusat 12 miliar. Basnas Riau tak tahu berapa nanti. Lanjut. Palestina bukan urusan kita. Palestina urusan negaranya. Kita Indonesia urusan kita. Ibu, bapak sering mendengar kalimat ini? Itu yang mereka katakan. Mufti besar Palestina, Muhammad Amin Husaini, yang bersorban putih, dan Muhammad Ali Tahir, pemimpin Palestina, bersama-sama pimpinan pusat dapat lolos ke Kairo dari penangkapan sekutu. Itulah pejuang-pejuang kita. Dialah ulama mufti pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kau saudaraku bukan Islam, kau tetap berutang budi kepada Palestina. Karena kau adalah orang Indonesia. Penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Lanjut. Tuh Syekh Muhammad Amin Husaini. Tuh yang berkacamata orang awak Haji Agus Salim. Yang tengah Malik Faisal, Raja Saudi Arabia. Malik Faisal waktu diwawancara, kalau Anda menjadi raja, apa gerakan Anda pertama? Kata Malik Faisal, saya akan menghancurkan Palestina, menghancurkan Israel. Dan beliau mati syahid, dibunuh oleh agen, walaupun masih keluarga, dibayar oleh Amerika dengan Israel. Lalu dibunuh, meninggal sebagai seorang syahid. Mudah-mudahan semua syahid-syahid kita
kita pun mati tak tahu entah macam mana. Ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Lanjut. Tidak perlu jadi muslim untuk mengerti Palestina, cukup jadi manusia. Tidak perlu jadi orang Islam untuk peduli Palestina, cukup jadi manusia. Lalu dari mana kita mulai Pak Ustadz? Balik dari sini apakah kita mengasah parang panjang? Apakah kita mencabut keris yang ada di tugu-tugu Melayu kita? Apa kita pergi ke LAM mengambil keris-keris pusaka kita? Kita balik kepada pendidikan anak kita.